Perkenalkan nama saya Red Malik dari absen 32. Perkenalkan nama saya Muhammad Felix Daisan dari absen 32. Perkenalkan nama saya Muhammad Reza Maulana dari absen 21. Perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Triananda dari absen 23. Perkenalkan nama saya Muhammad Ryan dari absen 25. Perkenalkan nama saya Dimas Pratama dari absen 9. Perkenalkan nama saya Rafaela dari absen 29. Perkenalkan nama saya Rafaela dari absen 20. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Ariansyah dari absen 22. Perkenalkan nama saya Hendro Rahman dari absen 36. Perkenalkan nama saya Muhammad Raka dari absen 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam semua, berdirinya saya di sini untuk menjelaskan kepada kalian semua penjelasan tentang dakwah, tabligh, dan khutbah. Yuk ikutin terus. Yang pertama ada dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a, yad'u yang memiliki makna memanggil atau menyeru. Juga dari kata dakwah berarti panggilan atau seruan. Orang yang melakukan dakwah disebut da'i atau da'iyah, yakni penyeru. Secara istilah, dakwah dimaknai sebagai seruan kepada seseorang atau sekelompok manusia untuk mengimani suatu perkara, disertai perintah untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atas perkara tersebut. Yang kedua, ada tabligh. Tabligh berasal dari kata balaga, artinya menyampaikan. Dalam aktivitas dakwah, tabligh berarti menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Tabligh lebih mengenalkan tentang dasar-dasar Islam. Orang yang melakukan tabligh disebut mubalik. Tabligh merupakan bagian dari sistem dakwah Islam, karenanya tabligh juga menyampaikan dan menyiarkan makna Islam kepada perorangan ataupun kelompok. Dalam firman Allah disebutkan bahwa kewajiban Nabi dan Rasul hanyalah tabligh atau menyampaikan ajaran tauhid dan agama Islam. Dalam hal seorang ingin atau tidaknya mengikuti ajaran tauhid dan Islam adalah urusan Allah, karena Allah lah yang membolak-balikan hati seseorang. Seorang mubalik diharuskan menyampaikan ajaran Islam dengan bahasa dan pemahaman yang jelas guna menghindari terjadinya kesalahpahaman. Sebagaimana Allah memerintah para nabi dan rasul pada dalam surat Yasin ayat 17. Dan yang terakhir adalah khutbah. Khutbah berasal dari kata kataba, artinya pidato atau meminang. Arti asal khutbah adalah bercakap-cakap tentang masalah yang penting. Orang berkhutbah disebut khatib. Dalam bahasa Indonesia, khutbah dilafalkan dengan khotbah. Berdasarkan penjabaran tersebut, khutbah adalah pidato yang menyampaikan untuk menunjukkan kepada pendengar. Contoh khutbah yang ada sekarang ini seperti khutbah dalam sholat Jumat dan khutbah pada sholat di hari raya. Sekian dari penjabaran saya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video dakwah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Sebelumnya, izinkan kami sebagai MC memperkenalkan diri. Saya Ellen Fatima dan rekan saya Muhammad Raihan. dan hadirin sekalian yang kami hormati serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa membacakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama. Tak lupa pula salawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara yang pertama adalah lantunan ayat suci dan sari tilawah. Mari sama-sama kita saksikan.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mengoreksi hati nurani dan menyucikan rahasia, sehingga Dia membimbing hati yang kebingungan ke jalan orang-orang yang berakal budi. Bersaksi bahwa guru kita dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasul-Nya yang paling suci akhlaknya dan paling suci akhlaknya, serta salam atas keluarga dan para sahabatnya, serta siapapun yang bertakwalah kepada Allah sebagaimana mestinya mereka ditakuti, dan janganlah kamu mati kecuali sebagai orang Islam. Hadirin rahimakumullah, marilah kita kembali memanjatkan puja, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya, Allah selalu memberikannya, maka kita harus selalu bersyukur. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innahu la yadkhulu jannatu illa nafsu maslihah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan klaimnya saja. Setidaknya seorang harus memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dan agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di dalam alam barzah nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya 3 ini yang saja akan ditanya oleh malaikat di alam barzah. Hadirin rahimakumullah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin bab Manzilatul Yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu, seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun, ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekah. Ia kemudian menyalakan jalan hijrahnya. Ini musibah. Hadirin rahimakumullah, yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Waro ada 3 tingkatan, yaitu al-yakin al-akbar, yakni meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa, mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara yang sudah berlaku maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Yang kedua yaitu al-yakin ad-dalalah, yakni yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang menebarkan berita-berita tersebut, yakin terhadap Al-Quran, hadis dan setiap mukjizat Rasulullah SAW. Dan yang terakhir yaitu yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yakin paling tinggi, hanya tingkatan para wali Allah dan kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tidak nampak, namun seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan,
Mereka tidak akan bertambah keyakinan karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti dan kasat mata. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Penyampaian khutbah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Raffi Fadilah telah menyampaikan khutbah Jumatnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan dilanjut oleh salawat dan musik Islam. Selamat menyaksikan. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan hati ini. Saat salahku melangkah gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah temuimu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'uana. Maulana ya Maulana, ya Sami'uana. Manakala ku melangkah gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah temuimu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'uana. Maulana ya Maulana, ya Sami'uana. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'uana. 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 Selanjutnya akan dilanjut ceramah oleh Nabil dan Rayhan Triananda. Kepada Nabil dan Rayhan Triananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ardiansyah dan rekan saya. Muhammad Rayhan Triananda. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala mulki dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ajmain. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan perlindungan sampai kepada kita sampai saat ini, dan serta tidak lupa sholawat Nabi Muhammad SAW. Dan kali ini kami akan memberikan materi tentang sholat. Nah, yang pertama itu, sholat itu adalah tiang agama dan kita itu tidak boleh meninggalkan sholat. Dan ada di dalam Al-Quran, yaitu celakalah orang yang sholat, orang-orang yang melalaikan sholat. Quran surat Al-Maun ayat 4-5. Dan siapapun yang ingin mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya, dan yang ingin memudahkan kesulitan, bahkan dimudahkan rezeki dari sisi yang tak terhingga, dari sisi yang tak terduga. Kalimatnya ada satu dalam Al-Quran,
Wa may yattaqillah. Allah mengajak kita, siapa yang mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka akan dimudahkan harapan-harapannya. Dan sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah dibuat oleh penjahat akan sirna dan tuntas dengan menunaikan sholat yang benar ditunaikan. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membuka lembaran baru di hidupnya, apa yang harus dilakukan, yaitu sholat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, yaitu Rehan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum tentang sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah banyak memberitahu melalui firman-firmannya kepada kita bahwa pendidikan sholat sangatlah penting. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sholat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, diibaratkan tiang itu roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Dalam setiap sholat subuh yang kita jalankan, terdapat banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya, keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan melaksanakan sholat subuh, yaitu mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dengan sholat wajib yang lain. Allah selalu menawarkan pahala yang banyak pada hamba-hambanya yang beriman. Jadi jamaah-jamaah yang saya cintai dan saya banggakan, janganlah kita tinggalkan sholat. Demikian materi singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan sholat dengan baik sesuai tuntunan agama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nabil dan Raihan Triananda atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terakhir akan ada Golib yang menuntun kita untuk doa penutup. Kepada Golib dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafini ni'mahu wa ya rabbana wa lakal hamdu wa la syakru. Allahumma sholli ala Muhammadin fi awalan wal akhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tibalah di penghujung acara, kami sebagai MC pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang tidak bermanfaat atau ucapan yang kurang berkenan di hati saudara-saudara yang kami hormati. Marilah acara pengajian pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Rekan dan rekan saya Ellen Fatimah. Pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.